Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama saya. Baik, pada kesempatan pagi ini sesuai dengan janji saya akan mereview setelah pemupukan di fase generatif. Pada video sebelumnya saya sudah melakukan proses pemupukan di fase generatif, yaitu dengan menggunakan jus dolomit plus pupuk MKP. Inilah hasilnya. Itu ada cabai setannya juga sudah mulai berbuah, dia baru pertama. Ini juga nih cabai merah besarnya sudah pada mulai memerah. Oke, ini cabai setannya. Ini kalau di tempat saya namanya cabai setan, mungkin di tempat sobat di sana ada istilah nama lain gitu. Nah, ini juga sebetulnya ini udah terkena serang penyakit daun keriting nih, tapi tetap kalau daun keriting masih bisa diatasi untuk proses fase generatif atau pembuahan, yaitu dengan cara jangan sampai kekurangan air dan pemberian nutrisi pada pohon tersebut. Gak apa-apa, saya akan melakukan proses pemupukan di fase generatif ini, yaitu dengan sistem semprot. Dengan apa saya menggunakannya? Ikuti terus, simak terus video saya. Oke, baik sobat, inilah obat-obat untuk penyemprotan di fase generatif. Yang pertama saya akan menggunakan Velo RG06, yang mana Velo RG06 ini NPK dengan unsur nitrogennya sedikit 12%, fosfor dan kaliumnya sangat tinggi, yaitu 26%. Nah, ini sangat cocok sekali untuk nutrisi di tanaman pada tahap fase generatif atau pembuahan. Di belakangnya juga ini banyak sekali unsur hara yang lainnya, yaitu unsur hara mikronya sangat lengkap. Jadi ini sangat direkomendasikan untuk penyemprotan di fase generatif. Oke, selanjutnya ini saya menggunakan boom flower, yang mana boom flower ini sejenis nitrogen aromatik. Karena nitrogen aromatik ini sistem kerjanya sangat mudah diserap oleh tanaman, plus dia sebagai penyeimbang baik itu untuk fase pertumbuhan maupun di fase generatif. Selain itu, boom flower ini mengandung formulasi zat besi dan Zn, yang mana zat besi ini berfungsi pada saat dia di fase generatif ini, dia akan membentuk proses pembuatan zat hijau daun atau klorofil. Sedangkan untuk Zn-nya atau zat seng ini berfungsi sebagai dia pengaktif enzim-enzim yang ada pada tanaman. Plus Zn ini dia itu berfungsi sebagai biosintesis auksin atau proses pembesaran sel dan ruas batang. Oke, ini sangat bagus sekali boom flowernya. Dan yang terakhir, saya akan menggunakan fungisida nativo. Nah, sebelumnya saya menggunakan antrakol, karena ini tanamannya ini meskipun dalam fase degeneratif ini sangat rawan sekali terserang penyakit. Nah, sedangkan untuk nativo ini sangat bagus sekali. Dia selain sebagai fungsinya protektif, preventif, kuratif dan eradikatif, nativo ini memiliki pantesan di sini ada dua jenis
Bahan aktifnya yaitu trifloxystrobin 25% dan tebuconazole 50%. Nah, untuk ini sangat bagus sekali Nativon nih, protektif, dia itu berfungsi sebagai pelindung terhadap serangan hama dan penyakit. Preventifnya dia itu sebagai pencegahan, kuratifnya dia itu berfungsi sebagai mengobati, dan eradikatif ini artinya apabila pada suatu tanaman terjadi suatu ledakan serangan hama dan penyakit, nah ini sangat cocok sekali untuk disemprotkan. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu bagaimana saya meracik ketiga jenis komponen pupuk dan fungisida ini untuk proses pemupukan atau penyemprotan di fase generatif atau pembuahan. Oke, simak terus videonya.